Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, sahabat jeda bagi yang dirahmati Allah, mari kita tata hati kita, niat kita masing-masing di dalam mengawali aktivitas berdoa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا هدي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا هدي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suri teladan terbaik bagi umat manusia. Sahabat, ibu bapak yang dirahmati Allah, setiap hari kita tentu ya kita tentu semua bekerja. Kita semua bekerja mulai bangun pagi, bersiap-siap, lalu berangkat ke kantor atau berangkat ke kerja. Ada yang ke sawah, ke kantor, ke pasar, atau dimanapun. Atau bahkan kita kerja memang dari rumah, menjalankan usaha sendiri. Tapi mari kita tanya ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Atau hanya sekedar rutinitas duniawi saja? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Tirmidzi, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya karena ia tidak mengetahui kapan kesempatan itu ditutup kepadanya. Insya Allah. Jadi kita diberikan kesempatan bekerja, kita bisa beraktivitas, itu merupakan pintu kebaikan. Allah telah membukakan kebaikan kepada kita. Masalahnya kita mampu memanfaatkannya atau tidak, menggunakannya dengan baik apa tidak. Pada kesempatan kebaikan kita bekerja itu tidak pernah tahu kapan Allah mengambilnya. Bekerja adalah pintu kebaikan. Ia adalah peluang beramal soleh. Namun seringkali kita lewatkan tanpa makna.
waktu terbuang habis tanpa pahala karena tanpa diniati dengan ibadah dan tanpa kita gunakan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Hai orang-orang yang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan dibukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhum min haitsu la yastasib wa may yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alahu likulli shay'in qadra. Dan Allah menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga, yang tidak dia sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya, ya, menuntaskan, menyelesaikan urusan-urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka setelah bekerja, setelah aktivitas, diserahkan kepada Allah. Dan semua kepentingan kita, urusan kita, dicukupi oleh Allah. Lalu bagaimana caranya? Kita nih, yang pertama yaitu niat dengan benar. Niat karena Allah. Ya, Allah. Rasulullah SAW juga berdawuh, sesungguhnya Allah suka melihat hamba yang merasa kelelahan dalam bekerja, mencari rezeki yang halal, capek ya, itu ya. Jadi kita niatkan betul-betul karena Allah, walaupun capek kayak apapun, walaupun badan terasa capek, tapi karena bekerja, jika diniatkan karena Allah, maka menjadi penghapus dosa, menjadi nambah pahala. Nah, yang kedua, Allah suka kepada pekerja yang amanah, yang berkualitas. Ya, ketika Nabi Musa ditawari pekerjaan oleh ayah dua seorang wanita, maka pilihan yang pertama yaitu sesungguhnya orang yang paling baik di antara yang kamu ambil yaitu yang pertama, yaitu yang amanah dan pekerja keras. Amanah itu ya integritas, ya. Yang pertama itu orang yang amanah dan yang kedua yaitu yang kuat. Kenapa yang kuat? Karena zaman itu yang diminta yaitu kompetensinya masih angkat-angkat ya, ya kompetensinya. Jadi fisik yang diutamakan. Jadi saya ulang lagi, sesungguhnya orang yang paling baik ya, yang kamu ambil yang bekerja yaitu yang kuat lagi, yang dapat dipercaya, yang memiliki kompetensi dan memiliki integritas. Kemudian dalam uh, hadis Tabrani juga, sesungguhnya Allah mencintai jika pekerja mereka menyempurnakan dengan baik, disempurnakan lagi, dipikir lagi apa ya, disempurnakan lagi, tidak asal bekerja, tapi betul-betul disempurnakan, diperbaiki lagi, tidak sempurna itu artinya dia tidak mudah puas ya asal segini aja, tidak, betul-betul diperbaiki lagi. Kemudian kalau kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, maka kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 37, Allah memberi rezeki ya tanpa diduga. Yaitu setiap kisah Maryam adalah bukti bahwa Allah bisa memberikan rezeki tanpa batas. Ya, setiap Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam, ia dapati makanan di sisinya Maryam. Dan waktu itu Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian kita juga diingatkan bekerja harus dengan jujur, jangan sampai curang. Harus jujur, jangan sampai curang, jangan mengurangi timbangan. Ya, diingatkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, maknanya ya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Curangnya bagaimana? Kalau dia minta itu penuh, kalau dia minta dipenuhi, untuk takarannya dia dipenuhi, tapi kalau untuk orang lain dia kurangi. Ya, jadi jangan lakukan itu. Kemudian hindari sifat malas, maka bekerjalah dengan mulia. Lebih baik bekerja yang mulia dan lebih baik bekerja kasar daripada meminta-minta. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dawuh dalam hadis Ahmad, seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Ini memang kerja keras. Pertama nambang kan berat, kemudian cari kayu bakar lagi berat lagi. Tapi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Ya. Bahkan Nabi mengajarkan umatnya untuk datang pagi-pagi mencari rezeki karena di pagi hari ada keberkahan. Ya. Kemudian ini hadis Tabrani, carilah rezeki di pagi hari karena pagi itu penuh dengan keberkahan. Kemudian diterangkan dalam At-Taubah ayat 105, katakanlah bekerjalah kamu maka Allah Rasulnya akan melihat orang-orang yang ya. Jadi bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan. Jadi kita yang mengawasi bukan pimpinan, bukan atasan, bukan submanager, bukan supervisor, tapi Allah sendiri dan para Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Ini seakan-akan selalu mengawasi kita. Tentunya kalau kita merasa diawasi, tentu kita bekerja itu ya pasti serius, tidak main-main, tidak asal. Jadi tidak kita gunakan dengan tidak sembarangan ya. Kemudian selanjutnya itu nomor 7 yaitu jangan biarkan kesempatan ini apa itu hilang sia-sia saja. Ya, gunakan waktu untuk bekerja dengan beramal yang terbaik, lakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi pekerjaan ini Allah itu bagian dari ujian Allah dan Allah akan melihat di antara kamu ya Allah yang menghidupkan dan mematikan dan semua itu ujian dan Allah akan melihat kita semua siapa yang paling baik pekerjaannya ya. Maka jadikan kerja ini kita ladang amal, bekerjalah dengan jujur, ikhlas dan niatkan karena Allah, jadikan pekerjaan kita sebagai sarana ibadah. Kalau kita menjadi seorang guru ya niatkan, ajarkan dengan penuh cinta. Kalau kita sebagai petani, tanam dengan doa. Kalau kita pedagang, jujur, lakukan dengan jujur dan amanah. Dan tentunya dengan pelayanan yang ramah, yang empati. Kemudian kalau kita pejabat, ya lakukan pelayanan dengan baik dan yang utama yaitu adil dan bersih. Karena kelak bukan jabatan yang ditanya, bukan gelar, bukan jabatan yang ditanya, tapi amanah, bukan penghasilan yang ditimbang, tapi kejujuran, bukan karir yang ditulis, tapi nilai dari takwa itu tadi. Hadis Muslim, sesungguhnya Allah tidak menilai rupa dan harta kalian, tapi yang dinilai hati dan amal kalian. Hadis Muslim. Untuk itu mari kita bekerja bersama-sama, bekerja dengan semangat ibadah karena kerja keras halal adalah jalan menuju surga Allah SWT. Sama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, orang tua kita, semuanya pun siapapun kita doakan dan siapapun yang telah ketemu dengan kita kita doakan. Semoga semuanya sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.